apabila tarif ekspor ke Amerika dikenakan tarif yang sangat besar, 32%. Kenapa hal ini dilakukan oleh Amerika? Dia menganalisa bahwa tarif yang kita berlakukan di Indonesia ketika barang-barang Amerika masuk ke Indonesia dikenakan 64%. Rasa-rasanya itu sebuah analisa yang keliru dan salah fatal. Percayalah, Indonesia akan baik-baik saja. Biarkan orang menganalisa bahwa pertumbuhan Indonesia akan di bawah 5%. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Visi Life. Di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia yang tidak menentu, ketika itu kita berpikir, apa gerangan yang terjadi di Indonesia apabila tarif ekspor ke Amerika dikenakan tarif yang sangat besar, 32%. Kenapa hal ini dilakukan oleh Amerika? Dia menganalisa bahwa tarif yang kita berlakukan di Indonesia ketika barang-barang Amerika masuk ke Indonesia dikenakan 64%. Rasa-rasanya itu sebuah analisa yang keliru dan salah fatal. Mungkin ada tarif-tarif yang tinggi dikenakan oleh Indonesia apabila mendatangkan mobil-mobil Eropa misalnya, mobil dari Amerika, sehingga mobil-mobil Eropa dan Amerika itu sangat mahal, 2 kali lipat harga mobil di Indonesia bila kita bandingkan mobil-mobil yang ada di Amerika. Kenapa demikian? Karena mungkin Indonesia mengenakan tarif impor yang tinggi, khususnya untuk barang-barang mewah, sehingga Indonesia tidak dibanjiri dengan barang-barang mewah. Ketika itu Indonesia menginginkan mendapatkan pajak impor yang cukup besar untuk menambahkan hasil perpajakan di negeri ini dalam rangka menunjang APBN yang perpajakannya makin hari makin sulit. Kenapa makin sulit? Karena ada indikasi perekonomian di negeri kita yang kita harapkan lebih hebat lagi dari sebelumnya, berindikasi terus menurun. Apalagi dengan tarif impor oleh Amerika terhadap negara-negara di dunia ini. Kalau tidak salah 60 negara di dunia ini dikenakan tarif impor yang sangat besar oleh Amerika. Indonesia menjadi kelabakan, perekonomian pun turun saat itu. Tapi untungnya ada keringanan untuk bernegosiasi dengan Amerika. Amerika memberikan waktu 3 bulan lagi untuk bernegosiasi. Tetapi anehnya China tidak mau bernegosiasi, malah menaikkan tarifnya. Perang tarif terjadi. Indonesia akan menjadi satu-satunya mungkin yang lebih dulu melakukan perjalanan ke Amerika untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Mudah-mudahan hal ini sukses. Apabila itu sukses, maka ekspor ke Amerika akan tetap mungkin tetap 28 miliar US dollar. Kemungkinan juga defisit tidak akan terjadi di Amerika dengan Indonesia. Nah, dicari win-win solution untuk ekspor impor Amerika dengan Indonesia terjadi keseimbangan sehingga 50% tidak terjadi defisit di kedua negara ini. Belum lama terbitnya dana antara Indonesia, terjadi gejolak perekonomian dunia oleh karena otak sinting Donald Trump
yang membangunkan dunia ini yang tadinya sudah baik-baik saja menuju ke perekonomian lebih baik, akhirnya terjadi perang tarif. Indonesia kena dampaknya. Apalagi Cina sangat berdampak. Cina tidak gentar sama sekali. Cina melakukan hubungan baik dengan Brasil. Karena Brasil juga merupakan produksi kedelai yang sangat besar di dunia. Di samping Amerika juga produksi kedelai yang cukup besar. Maka produksi kedelai Amerika bisa berbahaya posisinya apabila Cina mengimpor kedelai dari Brasilia. Kemudian juga Indonesia tidak mengimpor lagi dari Amerika. Maka pertanian di Amerika bisa mangkrak, bisa bangkrut. Sehingga diprediksi kalau tidak ada keputusan yang baik dari Donald Trump, maka Amerika akan mengalami resesi bisa 1-2 tahun lamanya. Kita lihat Amerika terjadi demo yang sangat besar. Kita biarkan demo, sehingga justru demo-demo ini akan membuat negosiasi antara Indonesia dengan Amerika akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada keringanan-keringanan. Sehingga Indonesia perekonomiannya tidak melemah. Tekstil, alas kaki, kelapa sawit tidak terpukul. Maka percayalah, Indonesia akan baik-baik saja. Biarkan orang menganalisa bahwa pertumbuhan Indonesia akan di bawah 5%. Ada yang mengatakan 4,7%. Tetapi belum tentu ini terjadi apabila proyek Danantara Indonesia ini dapat berkembang dengan baik, mencari investor di dunia di dalam rangka pembangunan program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Apa itu Danantara? Danantara adalah merupakan badan pengelola investasi Indonesia yang merupakan super holding. Kenapa ada super holding? Dia tidaklah sama persis dengan Temasek. Danantara adalah merupakan super holding, sovereign wealth fund, seperti Temasek, tidak persis seperti Temasek, tetap karena apa? Sovereign wealth fund Danantara itu adalah kombinasi investasi dan mencari proyek-proyek, berkolaborasi dengan luar negeri, membuat proyek-proyek dengan sistem kerjasama 50-50 misalnya, untuk membangun proyek-proyek pemerintah, di mana pemerintah mencanangkan 20 proyek besar untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Merupakan terobosan program Bapak Prabowo yang satu-satunya dengan cara inilah Indonesia tidak terpuruk. Apalagi dolar Amerika selalu terus menguat dan sempat terjadi 1 US dollar menjadi 17.000. Untung BI cepat action sehingga saat ini, saat kami berbicara, dolar sudah mencapai kurang lebih 16.800. Ini yang terjadi. Tetapi banyak kita menonton analisa pengamat. Ada salah satu pengamat, seorang profesor yang tadinya sebagai Dewan Pakar Perekonomian Indonesia, yaitu Saudara Ferry Latuhihin. Dia seorang profesor sangat kritis memang, sangat baik, tapi tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Karena dia bukan profesor yang sangat populer. Tetapi kalau dilihat daripada analisa-analisanya, saya juga sangat tertarik dengan dia. Kenapa demikian? Karena dia
mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan pemerintah yang saat ini menciptakan super holding dan antara yang merupakan sovereign wealth fund seperti Temasek misalnya. Ini perlu kita dengarkan, perlu kita analisa apa yang dikatakan oleh Profesor Ferry ini, sehingga kita bisa mendapat gambaran apakah dia benar 100% ataukah pemerintah yang justru benar. Karena terobosan pemerintah inilah satu-satunya terobosan yang akan menggulirkan pembangunan perekonomian Indonesia ini sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan oleh Bapak Prabowo, yaitu pembangunan rumah 3 juta, makan bergizi gratis, dan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, energi hijau, dan proyek-proyek strategis lainnya, sehingga Indonesia nantinya dapat mencapai 8% pertumbuhan di tahun 2028 ataupun 2029. Marilah kita dengarkan apa omong-omong Profesor Ferry di Akbar Faisal Uncensored. Saya senang sekali karena saya lihat Akbar Faisal Uncensored merupakan konten kreator yang sangat positif, tidak menjatuhkan pemerintah, kadang-kadang mengoreksi, dan banyak hal-hal yang penting dengan data-data yang dia berikan cukup mumpuni untuk kita ikut belajar melalui Akbar Faisal Uncensored. Marilah kita dengar apa omong-omong Ferry, Profesor Ferry ini. Lagi rule of law, ya kan? Belum lagi birokrasi yang ribet, abang tahu lah ya. Nah, oleh karena itu, kendaraan kecil aja susah maju, ya kan? Apalagi kalau kita suppose ya, masih susah maju, apalagi yang segede bagong gitu bang, ya kan? Yang basically dividen yieldnya kecil sekali dengan total aset 14.000 triliun, juga dividen cuma 80 triliun, kamu dan siapa yang percaya that your asset is good, kan gitu bang, logikanya ya. Nah, oleh karena itu, kalau Danantara ini tidak bisa dibatalkan, ide saya bang ya, ini ide saya, satu, robah bisnis modelnya, ya. Kedua, keluarkan bank dari sini agar tidak dicurigai oleh masyarakat bahwa bank ini akan menjadi alat untuk mendanai proyek-proyek yang tidak masuk akal, seperti misalnya membangun 3 juta rumah bang, ya, koperasi merah putih yang katanya butuh 400 triliun, ya kan, duitnya dari mana bang? Orang tentu bisa berpikir, oh nanti ini bank-bank Inggaren ada di dalam Danantara yang diobok-obok, ya kan, dan itu logikanya wajar orang berpikir begitu, makanya bank-bank ini di pasar modal kan gitu, ya kan ya. Nah, kalau saya punya ide begini, Danantara adalah bayi yang tidak bisa dimasukkan lagi ke kandungan ibunya kan, dia udah kandung lahir. Nah, bagaimana menata Danantara ini supaya tidak, walaupun cacat tapi nggak cacat-cacat banget, masih bisa function ya. Makanya tadi dikeluarkan misalnya bisnis modelnya juga dirubah. Sekarang ya. ini bisnis modelnya seperti apa? Ya, bisnis modelnya kan ada 2 cabang ya, CIO, ya kan. Saya sendiri nggak tahu nih sebetulnya visi misi mereka nih, COO dan CIO ini nggak tahu, bisnis plannya juga saya nggak tahu, ya kan. Tapi poinnya adalah kalau mau nyebut Danantara itu adalah di bawah Danantara adalah SPV yang akan beroperasi untuk menggarap proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu loh. Ya, jadi tugas terbesarnya sebetulnya dari Danantara ini adalah merapikan BUMN yang ada di dalamnya. Satu, cabang, ya, rapikan bukunya ini, ya, yang kaget boleh bilang yang gila-gila enggak, terutama karya-karya lah, yang lain rumah sakit yang enggak performance, farmasi yang gila-gila kan gitu ya, diperbaiki di satu sisi. Di sisi lain ada SPV yang memang akan menggarap proyek-proyek yang kita butuhkan, gitu loh. Ya, jadi ini well structured.
narasi yang dikembangkan oleh teman-teman yang terlibat di Danantara itu adalah kalau dibayangkan kira-kira Danantara itu modelnya samalah dengan tema seks di Singapura ya. Tema seks di Singapura itu menurut kita, setidaknya saya, itu sukses besar. Lagi-lagi saya harus kembali ke pendapatnya Bang Ferry ini. Kenapa Anda begitu keras jika kemudian ternyata ada patron atau ada model yang kita bisa lihat ternyata berhasil dengan tentu saja dengan mempertimbangkan yang Abang bilang tadi bahwa rumah model bisnisnya dong. Tapi kalau ternyata sudah ada komitmen bahwa Danantara itu iya nggak jauh-jauh amat lah. Pandu di tempat saya ini mengatakan nggak jauh-jauh amat itu samalah dengan tema saya. Kenapa Abang Ferry itu begitu sangat khawatir dengan itu? Ya Pak, tema saya nggak minta duit dari negara Pak. Ini kan minta duit APBN. Sesimpel itu ya? Kan aneh. Kemudian tadi saya bilang, tema saya adalah satu rumah untuk bisnis entity yang memang making money Pak. Bukan bleeding. Ini udah sama gitu loh. Oleh karena ini breeding, saya bilang bukan super folding yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah SPV. Ya kan? Itu logikanya loh. Ya, istilahnya kalau tidak ini, yang mana yang betul? Yang ini saya tawarkan, kan gitu ya kan? Saya nggak salah ngomong Bang, ya kan? Nah tema saya adalah atau sovereign wealth fund yang lain, ya kan ngomong Norwegia, because of the inflows of money. Mereka bikin satu rumah yang besar dan mereka tidak harus project based investment, mereka bisa beli saham Google, mereka bisa beli iya. Kalau kita kan masih membangun project, kalau membangun project apa perlu satu super holding? Tidak. Saya kasih contoh, saya punya visi dan misi membangun ekonomi hijau melalui apa yang namanya Green Fund. Dan Green Fund ini adalah fund untuk project development ecosystem. Dari mana duitnya? Dari asing yang tertarik dengan carbon credit. Ya, mereka bayar dan saya bangun proyek-proyek ekosistem, hutan saya hijaukan lagi, mangrove saya garap, ya kan, lantas gambut saya barang. Ini saya membayar rakyat setempat 3 kali UMR. Bukankah itu cantik? SPV Bang, bukan super holding. Begitu juga turisme, saya tertarik membangun Maluku yang begitu indah lautnya. Di sana masih sepi, tapi udah mulai ramai dan sangat-sangat potensial, banyak bright spot, ya kan. Bali orang bosan. Saya bikin membangun itu dari mana? Saya bikin private equity, saya bikin fund yang namanya ecotourism fund. Dari mana duitnya? Saya bisa ambil endowment funds dari Belanda, dari Amerika untuk membangun cottage, membangun lingkungan tourism di sana. That's the point. Harus nyicing kecil-kecil Bang. Oh, yang Bang Ferry tadi sampaikan itu sudah sering kita perdebatkan ya. Beberapa kabinet itu juga bahasanya seperti itu. Tapi kan ternyata nggak jalan atas berbagai hal. Semakin rumit situasinya sekarang bahwa memang ternyata APBN kita ini mengering nih. Saya terpaksa menggunakan kata mengering. Kenapa? Karena Menteri Keuangan sendiri sudah mengatakan kita defisit nih 100 berapa itu? 107 itu Oke. Artinya itu kan pengakuan bahwa kita bermasalah nih. Kira-kira sesimpel itulah gitu kan. Nah, kembali pada yang tadi, saya mencoba memahami tindakan pemerintah itu, dalam hal ini tindakan presiden, melembagakan sebuah unit kerja ekonomi baru, mesin ekonomi baru bernama Danantara itu, ya mungkin karena beranggapan bahwa ini ada potensial untuk menyelesaikan, kalau tidak semua masalah kita, ya setidaknya sebagian dari masalah kita. Tapi bagi seorang Ferry Latuhihin, ternyata tidak seperti itu. Ini institusi yang salah. Tadi saya katakan yang namanya super holding itu, yang namanya sovereign wealth fund berupa super holding itu because the flood of cash, sehingga mereka membutuhkan satu rumah untuk putting, ya kan, cash itu di mana? Ini kan kita nggak punya cash. Dari total aset 14.000 triliun cuma bayar dividen di bawah 100 triliun, kamu kan 0,1% nggak sampai loh Bang. Ya kan, itu realitas yang kita lihat. Apa dong alternatifnya kalau begitu? Sampai cuma ngomong doang ini salah itu salah, kan bisa aja orang begitu. Saya bilang alternatifnya adalah SPV tadi yang saya cerita sama Bang. Ya kan, nggak bisa lain. Nah kalau SPV ini Bang, simple ya kan, kita bisa jadikan ini menjadi platform juga dari public private partnership. Misalnya di situ ada
uang, katakanlah uang negara hasil dividen 20 triliun membangun proyek 50 sampai 100 triliun, kita bisa leverage. Ayo, ini proyeknya seksi loh, mungkin equity yang lain mau masuk. Ya kan? Yang penting buat kita adalah setiap proyek yang kita bawa, economic value-nya Pak, menciptakan lapangan kerja kan itu. Bukan jangan lihat benefit value daripada enterprise-nya, tapi multiplier-nya dari situ. Kayak tadi saya katakan, saya bikin green fund, ini akan menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat, di mana saya membangun ekosistem development. Cantik Pak, jauh lebih cantik, tidak omong-omong dan tidak mimpi-mimpi. Demikian tadi omong-omong Profesor Ferry. Memang apa yang dikatakan sih gampang-gampang aja, mudah-mudah saja ya. Karena coba Bang Ferry jadikan Menteri Pariwisata, apakah bisa membangun ekosistem pariwisata yang luar biasa di tempat yang paling indah katanya di Maluku? Tidak gampang. Ya, tapi kenyataannya memang pemerintah membuat infrastruktur pariwisata di Bajo cukup lumayan berhasil, di Lombok juga. Tapi kalau dilarikan lagi ke Maluku itu kan tidak mudah, karena apa? Di Maluku itu belum banyak komunitas orang-orang asing di sana. Kalau di Bajo, di Lombok sudah banyak komunitas orang asing. Nah, tapi mungkin kalau di Sumba kemungkinan besar bisa. Nah, saya lihat juga pada waktu Bapak Sandi Uno yang saya kenal baik dengan beliau, mereka sangat sukses pada waktu memimpin sebagai Menteri Pariwisata Indonesia saat itu. Sayangnya beliau itu tidak menjadi menteri lagi di bawah Bapak Prabowo Subianto. Nah, tadi juga dilihat bahwa disebut juga INA. INA juga merupakan sovereign wealth fund yang kecil yang didirikan pada tahun 2021. Pada saat itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana INA itu yang merupakan Indonesian Investment Authority itu sudah banyak dan lumayan berhasil, walaupun modalnya tidak besar waktu itu, kalau nggak salah 20 miliar US dollar, dan sudah banyak bekerja sama dengan asing membangun infrastruktur di negeri ini. Tapi, nah inilah dikatakan tadi mungkin terjadi konflik kepentingan ataupun sebagai kompetitor daripada Danantara. Ya, tetapi kalau koordinasi lebih baik dan rasanya tidak akan menjadi kompetitor, karena apa? Danantara itu beda sekali dengan INA. Memang Danantara ini juga mencari terobosan, mencari dana-dana di luar negeri untuk bekerja sama, joint venture, untuk membangun 20 proyek skala prioritas, proyek ASN yang akan dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto di dalam rangka mendapatkan pertumbuhan yang masa datang 8%. Nah, ini yang terjadi. Makanya janganlah kita biarkanlah dulu. Yang penting sudah dijelaskan oleh Danantara bahwa profesionalisme, keterbukaan, dan akan banyak yang mengawasi Danantara ini. Sebagai yang penting bahwa siapapun yang akan memimpin Danantara ini harus betul-betul terbuka secara umum dan melakukan manajemen yang profesional dan tidak ada kepentingan politik. Ya, inilah banyak orang mengatakan karena Pak Rosan menjadi CEO-nya, Pak Rosan sebagai ketua TKN dulu, ada kepentingan politik. Tapi saya yakin bahwa Prabowo tidak ingin membuat Danantara ini ada kepentingan politik masuk di dalamnya. Ya, sehingga ada orang yang ahli investment yang banyak pengalaman di GoTo seperti Pak Pandu Sahril, itu cukup tepat. Ada kombinasi untuk investasi dan investasi saham dan investasi itu pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di Indonesia. Kita lihat bahwa dengan super holding Danantara inilah akan melakukan roadshow ke seluruh dunia sehingga mendapatkan dana-dana investasi untuk membangun
apa yang telah direncanakan oleh pemerintah RI saat ini, yaitu membangun 20 proyek skala prioritas sehingga proyek ini dapat berjalan dan dapat bergulir dengan baik. Mari kita tunggu apa sih yang akan dilakukan oleh Danantara. Mudah-mudahan proyek pemerintah melalui Danantara ini dapat berkembang dengan baik dan dapat membangun apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sis dan para milenial yang sangat berbahagia, marilah kita ikut membantu pemerintah, ikut menganalisa, ikut memberikan informasi yang positif sehingga pemerintah dapat bekerja dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang menginginkan pemerintah ini jatuh. Marilah kita berdoa semoga pemerintah ini dapat berkembang dengan baik, mencapai tujuan utamanya, mencapai perekonomian dengan pertumbuhan 8%. Tetapi jangan lupa bapak-bapak ibu sekalian, jangan lupa share, subscribe, follow Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam berbahagia, bye bye.